Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah di sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, yuk kita nyanyiin Bapak Abraham sambil berdiri ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana kalau sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita berdoa dulu yuk adik-adik. Lipat tangannya, matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami tadi boleh memuji nama-Mu. Biarlah pujian kami itu boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengarkan cerita dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Susan.
Tuhan Yesus, tolong Kak Susan, biarlah apa yang keluar dari mulutnya Kak Susan itu boleh berasal daripadamu. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Susan mau tanya nih. Siapa yang pernah berjanji? Baik berjanji, adik-adik berjanji sama mama atau papa. Misalnya, contohnya, Mama, Papa, aku pasti akan belajar dengan baik dan aku pasti akan menjadi ranking 1. Nah, apakah janji adik-adik itu sudah terpenuhi apa belum? Atau bisa juga papa mama janji nih sama adik-adik, kalau kamu bisa mendapat nilai yang baik atau menduduki ranking 1, papa akan ajak kamu jalan-jalan liburan nanti. Nah, adik-adik, apakah janjinya papa atau janjinya kamu kepada orang tua kamu sudah terpenuhi apa belum? Adik-adik, di firman Tuhan itu ada cerita di mana Tuhan Allah berjanji kepada Abraham. Adik-adik, ingat nggak sama Bapak Abraham dan istrinya namanya siapa? Iya, istrinya namanya Sarah. Nah, adik-adik, ceritanya itu diambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Adik-adik, di sini ceritanya bahwa pada suatu hari, di hari yang terik, Bapak Abraham sedang duduk, dia termenung. Aduh, bagaimana nih ya? Saya tidak mempunyai keturunan, nggak punya anak. Nah, dia lagi termenung mikir gitu, tahu-tahu di depan dia terlihatlah ada 3 orang sedang jalan di depan dia. Wah, dia lagi duduk, dia langsung berdiri dan dia lari. Terus dia bilang kepada ketiga orang itu, tuan-tuan, kiranya tuan-tuan mau berhenti dan beristirahat di tendaku ini. Bapak Abraham tidak tahu bahwa 3 orang ini adalah utusan Tuhan. Nah, adik-adik, Bapak Abraham begitu menyambutnya ketiga orang ini. Terus dia bilang, silakan duduk, bersantai-santailah. Saya akan suruh istri saya membuat roti, katanya. Terus dia pilih juga ya kambingnya, dombanya yang paling baik yang akan dia akan berikan kepada 3 orang itu. Nah, dipilihlah ketiga orang itu. Adik-adik, Ibu Sarah membuat makanan dengan lezat. Dombanya juga diolah dengan lezat. Wah, bapak-bapak itu, ketiga bapak-bapak itu senang sekali. Nah, kemudian bapak-bapak itu bilang, salah satu bapak itu dia bilang kepada Abraham, tahun depan di waktu yang sama kami akan datang kembali menemui Bapak dan Ibu Sarah. Nah, di tahun depan itu kalian sudah punya seorang anak. Wah, pas Pak Abraham dengar itu, dia kaget. Waduh,
kan udah tua. Masa sih bisa punya anak? Terus istri saya, Sarah, juga sudah tua. Masa juga bisa punya anak? Nah, adik-adik, ternyata Sarah, ibu Sarah, mendengarkan dari balik tenda. Pas dia mendengarkan bahwa dia akan hamil, akan mengandung, dia tertawa. Bagaimana mungkin? Saya ini sudah tua. Bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Nah, kemudian ketiga orang ini mendengar tertawanya Sarah, ibu Sarah. Kemudian mereka tanya, "Hai ibu Sarah, kau tertawa ya?" katanya. Ibu Sarah tidak mengakui. "Oh tidak, saya tidak tertawa," katanya. "Oh iya, kamu tertawa, kamu tidak percaya bahwa kamu akan punya anak." Nah, adik-adik, di cerita ini ingin mengatakan bahwa Tuhan Allah itu janji kepada Abraham, Bapak Abraham. Pada saat Bapak Abraham disuruh keluar dari kotanya, pergi ke tempat yang dia nggak tahu, dan begitu Tuhan Allah juga berjanji pada Abraham bahwa keturunannya akan banyak seperti pasir di pantai. Ya. Nah, kalau misalnya dia diberkati dengan keturunan yang banyak, sedangkan dia tidak mempunyai seorang anak, dan Tuhan itu janji kepada Abraham melalui tiga orang ini. Jadi bahwa Abraham akan mempunyai seorang anak laki-laki. Adik-adik, di sini kita belajar, ya. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan itu tidak pernah mengingkari. Ya. Seperti misalnya tadi Bapak Mama berjanji, ada yang ditepati, ada juga yang tidak ditepati. Nah, adik-adik, coba yuk sekarang kita buka Mazmur 89. Ya, kita buka Mazmur 89 di ayat yang ke-35. Mazmur 89 ayat yang ke-35. Bunyinya demikian. Kita baca sama-sama ya. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Akunya di sini adalah Tuhan. Jadi kalau kita ganti akunya itu menjadi Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan tidak akan melanggar perjanjiannya. Perjanjianku katanya. Dan apa yang keluar dari mulutku, dari bibirku, tidak akan kuubah. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji kepada Abraham dia akan memberikan anak, maka Tuhan akan memberikan anak. Anaknya Abraham siapa adik-adik? Iya betul, namanya Ishak. Nah adik-adik, kita belajar ya. Kita harus percaya kalau Tuhan selalu akan menepati janjinya. Ya, kalau dia berjanji bahwa adik-adik akan diberikan kesehatan, Tuhan akan memberikan adik-adik kesehatan.
Ingat ya adik-adik, jadi nggak usah ragu akan janjinya Tuhan. Nah, sekian dulu firman hari ini. Kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangan dan matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Kau berikan kepada kami. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu setia kepadamu. Ajarkan kami juga untuk selalu percaya kepadamu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak akan mengingkari janji-janjimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita siapin persembahan kita. Kita mulai persembahan sambil menyanyikan lagu Bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapak. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan Tuhan agar berguna bagi gereja ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan amin. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu God is so good. Yuk adik-adik, kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Adik-adik ikutin ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan. Tuhan, sekarang kami sudah selesai ibadah. Tuhan pimpin aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kebaktian online kali ini sudah selesai.